Kasus kali ini terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat, di mana seorang remaja yang cantik, sangat berbakat, dan masih berusia 18 tahun ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya pada 22 April 2023 pagi waktu setempat. Remaja ini ditemukan tidak bernyawa dengan didapati adanya tanda-tanda pelecehan seksual di tubuhnya. Seperti apa kisahnya? Let's we start the case. Madeleine Mary Bills lahir pada 16 September 2004 di Oklahoma. Ayahnya bernama Robert Bills dan ibunya bernama Stephanie Bills. Madeleine memiliki 2 saudara laki-laki dan dia merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga tersebut. Madeleine adalah gadis yang memberikan dampak pada banyak kehidupan. Dia suka memberi dan melihat kebaikan pada diri tiap orang. Madeleine juga sangat menyukai hewan. Sebagai siswi senior di Moore High School, Madeleine dikenal sebagai atlet basketbal yang sangat luar biasa. Dia menonjol di timnya dan sangat berbakat. Menurut orang yang mengenalnya, kepribadian Madeleine adalah cahaya yang bisa menerangi tiap ruangan. Madeleine adalah gadis berusia 18 tahun yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Dan dalam beberapa minggu ke depan, tepatnya di bulan Mei, dia akan lulus dari Moore High School dengan pujian karena meraih IPK 4. Dan baru-baru ini, dia telah menandatangani surat untuk bermain bola basket wanita di Northeastern A&M College di Miami pada musim gugur. Madeleine tinggal di Moore, Oklahoma. Di rumahnya, kamar tidur Madeleine terpisah dengan keluarga lain. Kamar Madeleine berada di rumah sekitaran kolam renang yang telah diubah menjadi kamarnya. Sementara orang tua dan kakaknya berada di rumah utama. Sebenarnya Madeleine berniat untuk kembali ke rumah utama karena ia memiliki beberapa kekhawatiran. Namun sebelum hal itu ia lakukan, Madeleine ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya. 22 April 2023 pagi, 911 menerima telepon dari keluarga Bills, di mana keluarga Bills melaporkan kejadian yang menimpa Madeleine. Setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan memeriksa kondisi Madeleine yang sudah tidak bernyawa, polisi menemukan adanya indikasi atau tanda-tanda telah terjadi pelecehan seksual di tubuh Madeleine. Siapakah yang tega melakukan ini padanya? Jasad Madeleine dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara polisi menggali informasi dengan mewawancarai keluarga Madeleine dan teman-teman Madeleine, serta memeriksa CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan dari CCTV tetangga, ditemukan rekaman yang memperlihatkan seseorang yang tidak dikenali pada hari kejadian berada di sekitaran rumah Madeleine. Orang tersebut adalah seorang laki-laki yang terlihat sedang memanjat pagar rumah keluarga Madeleine sekitar pukul 4:38 pagi. Dan sekitar 90 detik kemudian, laki-laki tersebut terlihat memanjat pagar lagi untuk keluar. Pukul 6:34 pagi, sebuah mobil tertangkap kamera CCTV melintas di sekitar lokasi kejadian. Lalu pada pukul 6:42 pagi, laki-laki yang sama terlihat memanjat pagar kediaman keluarga Madeleine kembali, dan ia terlihat menuju ke halaman belakang. Setelah 30 menit berada di dalam area rumah keluarga Madeleine, laki-laki tersebut terlihat kembali memanjat pagar untuk keluar pada pukul 7:17 pagi. Entah siapa laki-laki tersebut dan apa yang ia lakukan di saat itu. Namun tidak lama dari kejadian tersebut, Madeleine ditemukan tewas oleh keluarganya. Setelah mengumpulkan bukti-bukti, baik dari informasi orang-orang terdekat Madeleine dan dari rekaman CCTV, polisi mencurigai satu orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian Madeleine.
Laki-laki yang terekam CCTV pada hari kejadian adalah satu-satunya orang yang dicurigai sebagai pelaku. Dan laki-laki tersebut diidentifikasi sebagai Chase Cook, mantan pacar Madeleine. Chase berusia 19 tahun saat kejadian. Dia tinggal di kota Oklahoma, sekitar 15 mil dari rumah Madeleine. Tidak banyak info yang bisa saya temukan mengenai Chase Cook. Namun, Madeleine dan Chase diketahui pernah berkencan dan kemudian berpisah. Tidak diketahui berapa lama mereka berkencan dan tidak diketahui apa alasan yang membuat mereka berpisah saat itu. Menurut sumber, alasan mengapa Madeleine ingin kembali tidur di rumah utama karena Madeleine takut Chase akan menyakitinya. Bahkan hal itu ia sampaikan pada teman-temannya. Dia takut Chase akan datang dan menyakitinya. Dilaporkan, Chase telah memberitahu beberapa orang bahwa dia telah mendaftar di Angkatan Laut dan sedang berada di California untuk pelatihan saat Madeleine ditemukan tewas di kamarnya. Namun sebelum kejadian, tepatnya di bulan Februari 2023, polisi pernah menghentikan sebuah mobil karena sang pengemudi tidak memakai seatbelt, di mana sang pengemudi mobil tersebut adalah Chase Cook. Hi, do you have driver license? I'll stop you for your seatbelt, okay? Just a Ford Fusion 07. Mobil Chase saat itu identik dengan kendaraan yang terlihat di CCTV yang melintas di sekitaran tempat tinggal Madeleine sebelum dia ditemukan tewas. Pada 25 April 2023, Chase yang berada di kota Oklahoma dibawa ke Departemen Kepolisian Moore untuk diwawancarai. Saat itu, ia mengaku pergi ke Galveston, Texas pada tanggal 16 April untuk pelatihan menjadi anggota Angkatan Laut dan baru kembali ke Oklahoma sekitar 23 April. Namun, wawancara dihentikan saat Chase meminta haknya untuk berbicara dengan pengacara. Saat penyidik memberitahunya bahwa mereka tahu dia berada di sekitar kediaman Madeleine pada saat kematiannya. Saat itu, penyidik mengambil sampel DNA Chase sebelum wawancara berakhir. Pada saat penggeledahan mobil Chase, polisi menemukan beberapa bukti tambahan yang memperkuat bahwa Chase berada di lokasi kejadian saat itu. 1 Mei 2023, Chase ditangkap saat berada di kamp pelatihan Angkatan Laut di Chicago. Saat itu, Chase didakwa dengan peruda paksaan tingkat pertama terhadap Madeleine. Setelah itu, setelah data hasil autopsi Madeleine selesai, dan diketahui dari data tersebut adanya pencekikan di tubuh Madeleine yang mengakibatkan ia tewas, Chase Cook kembali didakwa atas penghilangan nyawa tingkat pertama terhadap Madeleine. Meskipun Chase mengaku dia tidak berada di Oklahoma saat kejadian, namun bukti-bukti yang ditemukan polisi cukup kuat untuk menahannya. Bukti pertama, saat penggeledahan mobil Chase, ditemukan ponsel milik Chase, di mana setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ponsel tersebut berada di sekitar lokasi kejadian saat video CCTV menunjukkan orang yang tidak dikenali memanjat pagar kediaman Madeleine. Bukti kedua, dari ponsel Chase juga ditemukan rekaman video yang sangat tidak manusiawi, di mana dia merekam dirinya saat ia meruda paksa korban yang saat itu terlihat tidak sadarkan diri. Bukti ketiga, DNA yang ditemukan pada tubuh Madeleine dan yang ditemukan di lokasi kejadian cocok dengan DNA milik Chase Cook. Bukti keempat, ditemukan riwayat pencarian Google Chase sebelum dan sesaat kejadian. Saat itu, Chase mencari beberapa hal. 1. Berapa lama korban peruda paksaan harus mengajukan tuntutan? 2. Apa jadinya jika dicekik dalam waktu yang lama? 3. Chase mencari informasi tentang penggunaan kloroform. Berapa lama kloroform bisa membuat orang tertidur saat disuntik? Dan berapa lama kloroform bisa membuat orang tertidur? Itu semua merupakan bukti-bukti kuat yang tidak akan bisa dibantah. Dan kita semua juga tahu Madeleine Beals diruda paksa dan dicekik hingga tewas saat itu.
Hingga video ini ditayangkan, hukuman untuk Chase Cook masih belum diketahui. Meski Chase telah didakwa atas peruda paksaan dan penghilangan nyawa tingkat pertama pada Madeleine Beals, Chase Cook masih belum terbukti bersalah atau tidak bersalah, karena persidangan untuk kasus ini masih belum dilaksanakan. Info terbaru untuk kasus ini akan aku bahas di part 2, saat hasil sidang untuk Chase Cook sudah keluar. Well, semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Sekali lagi, jangan melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan, as usually, setiap tindakan ada konsekuensinya, setiap pelanggaran hukum pasti akan dipertanggungjawabkan. Tetap waspada dimanapun kalian berada. See you in my next video.